Amin. Ini yang terpengaruh sholawatan kan banyak pikirannya bukan perasaannya, tapi juga partikel-partikel udara di sekitar Anda. Baju Anda kena, jadi cocok ombak. Khusus baju sholawatan itu. Maksud saya, ini kan makin banyak penelitian-penelitian yang mengagumkan. Jadi orang Jepang ada meneliti, kemarin saya dikasih tahu. Jadi orang Jepang ada sadar. Ini habis ini disiapkan penggantinya Islam yang malam ini ya, Mas Ali. Sebuah nomor dirunding aja. Gini, jadi ada hasil penelitian ya. Jadi kan orang tidak bisa mengelak dari proses keausan. Jadi regenerasi sel-sel itu kan makin lama sudah makin rapuh. Pigmen orang tua kayak saya ini kan makin kecil, makin sedikit, sehingga harus putih rambutnya, harus keriput kulitnya dan seterusnya. Dan itu keindahan dari Allah. Saya bayangin ya Allah, aku juru raiku sih koyo cah SMA mungkin mau rapi koyo ya pokoknya kan rapi. Jadi tua itu sebuah keindahan kalau kita menerimanya sebagai kenyataan dengan ikhlas dan menemukan bahwa engkau membutuhkan itu dalam rangka kompak sama Allah terus-menerus di setiap momentum dari hidup. Demikian juga kaya miskin untuk duit kurang duit. Kadang-kadang bangkrut itu lebih baik bagi seseorang dibanding dia laba banyak pada momentum itu. Memang teori dasarnya bangkrut itu elek. Jangan, ini kadang-kadang ada bangkrut yang diperlukan. Saya sebenarnya malam ini pengennya tuh saya cerita mengenai dunia olahraga. Olahraga yang khususkan bongso kerengan, bongso tarung-tarung. Dan nek tinju aku kesel, terus menyenangi jet, swing, hook, uppercut. Aku ingin suruh berlengkap. Batalan kok kamu ngapal itu. Sekarang saya ingin menggali dan nyiduk kehidupan, nyiduk takdir Allah, nyiduk ketentuan Allah, nyiduk karakter nasib yang dimanage oleh Allah itu dari peristiwa olahraga. Kan gitu. Karena ada bedanya Messi sama Ronaldo, ada bedanya kalau tinju ada bedanya Muhammad Ali sama Tyson, meskipun nasibnya mirip-mirip sama. Saya kebetulan mengikuti semua sejak dulu. Jadi yang terakhir saya ikuti itu kan MMA, tarung total. Dan itu saya menemukan beberapa optimisme kepada kehidupan di dunia ini justru karena saya melihat itu semua. Mungkin gue panjang nomor waktu ini kita mau ngomong. Tapi malam hari ini yang ingin saya katakan kepada Anda adalah apakah Anda ini sekarang berada dalam keadaan optimis atau sudah putus asa? Itu harus kita jelas. Terus Anda berharap apa sama maknya, berharap apa sama saya, kepada semua Pak Mustafa, kepada semuanya. Anda punya kritik apa, Anda punya pandangan apa, Anda punya saran apa, gelonya bagaimana, elek apa, di ngubuk yang gini, kan di nek ono kan apik, ya nek ono sing ngomong kan apik. Gitu. Sambil saya tetap kagum itu, ada cilik-cilik yang ini melu dulu. Ini kan melanggar tradisi. Orang cilik-cilik. Terus memang iya hipen atau keremangan salah. Kurang saya kurang terus ya apa? Kalau aneh itu ya di sini kan Anda tidak harus jadi anak buah saya, Anda tidak harus menjadi anggota, ya toh. Anda tidak harus tidak harus iuran, tidak harus setor, tidak harus apa-apa. Sehingga semua itu adalah keagungan Allah yang saya nikmati, ya, dan kagumnya saya kepada Allah. Sehingga Anda juga jangan kagum kepada siapapun kecuali kepada Allah, karena hanya perkenan Allah yang memungkinkan semua ini. Nah, nanti kita akan bicara tentang itu. So malam ini kita masih, tadi kan sudah ada dari simbol-simbol ya. Dari mana Pak Haryanto? Dari mana tadi? Dari mana yang sudah update? Tadi dari Julian Sapahat, terus dari Malagustidro,
dan ada yang justru baru malam hari ini disebut sebagai simbol dari Gresik, kemudian dari Gunung Kidul dan dari teman-teman Wonosobo. Oke. Tadi tiba-tiba teman-teman satu dari Kenduri Cinta Jakarta juga hadir, terus dari Jambareng AC, Mas Tias juga hadir. Iya Allah, kita dulu itu mau, itu profesor. Ada profesor kan nyekel kacamata pun dia mau, insya Allah, hilang terus berarti cekal. Gue nggak pengen diarani profesor nunggu. Nek anakku di Cimneh nggawa peciku ning ngarepku. Ya mbak aku dia sing nggawa. Aku pinjam pecinya dong. Pinjam sebentar aja. Aku kan kupon, dia mau. Dan dia nyekel ning ngarepe mripatku ngene iki. Aku asu aku baca. Cacing bodoh semua itu. Kan nyekel ning ngarepe ngene dia takon dari konsentrasi dipindah. Entah kemana gitu, padahal di depan mata saya. Jadi aku mau orang ngerti gue berarti kita tondo tingkat intelektualitas yang tinggi ya. Oke. Sebelum tadi nanti ada dua simpul dari Bandung satu, dari Jakarta satu. Terus saya ingin Mas Edot juga cerita, karena Mas Edot ini yang mengantarkan saya ketika mau bikin Padang Bulan dan seterusnya lah. Mas Edot ini lulusan Padang Bulan, jadi jauh sebelum Anda lahir dulu dia sudah kuliah di Padang Bulan Jombang. Tentu kita dari sini rame-rame. Ya rame-rame, naik pas rame-rame, sing sering nggak hujan. Bias semuanya kurang. Nah ini Mas Edot termasuk yang ikut rapat keluarga saya untuk bikin Padang Bulan. Sampai kemudian perkembangannya macam-macam. Sampai hari ini Padang Bulan sudah 92 sampai 2016 berarti berapa? 16 tambah 8. Iya benar, sudah. Berarti 24 tahun ya? Ono pengajian kalau tahun leran sensasi 40 tahun kita resasi itu. Iya, resasi itu. Ya tutu jane. Ya tutu. Ning nek kowe ora gumun ya kowe lakono jajan. 40 tahun loh Mas, niku ora entek lho kira seleran. Aku tak tanya, ini bisa berhenti enggak ini? Umpama aku sosok karo Gusti Allah ya Tuhan nafsul mutainah. Ya enggak soal jose iya padha iki posisi. Jadi memang kita kan berhadapan dengan kepastian hidup satu-satunya yaitu mati kan gitu kan. Kan tidak ada yang pasti selain mati. Yang lainnya kan ya bisa dihitung dikit-dikit, tapi kalau mati kan wis mesti mati ning kapan gitu lho antri berarti wong urip ki aneh, antri ning ora cetha nggone. Asik ta kuwi. Nek antri kan cetha to. Harus ngene iki antri ning kowe ning ngarep kowe. Ora cetha kan lho, mulai-mulai aja lah. Nah, maksud saya aku dhewe iki ora iso mbayangke iki leren iki ora iso mbayangke. Meskipun saya maunya berhenti. Ya tak menikmati keluarga gitu. Enggak, orang mungkin karena saya taat kepada keharusan dari Allah, itu saya patuh, saya setia. Sok naik panjang Gusti Allah ya dan nafsul ma'ana nang aku njur iki diteruskan. Ayo piye? Wis siap belum terus? Belum. Kemarin ada diskusi di Kadibiro. Ada salah satu anak saya aktivis zaman itu Mas Agung Waskito yang bikin sinetron Aku Ingin Pulang di SCTV dulu itu kan dipanggil Allah cepat. Ketika dia harusnya ada di Kadipiro untuk acara di perpustakaan, dia dipanggil mendadak jam 3 sore. Dan saya alhamdulillah dijadwal Allah pas, namanya pas. Nah itu terus Mas Sedeng, itu kok Sedeng mengatakan, apa kita harus menunggu Mas Agung meninggal untuk bangkit, untuk bertemu, untuk menyusun masa depan bersama-sama. Dan itu kalimat Mas Sedeng. Nah aku yang ngomong gaya kalimat apa nunggu Mbah Nun ya Tuhan nafsul mutmainah lagi rembuh, lagi mempersiapkan masa depan. Tolong Anda pelajari Gus Dur, Anda pelajari tokoh-tokoh Cak Nur, dulu ada Romo Mangun, ada Rendra. Anda lihat bagaimana. Maksud saya
Orang yang lurus ke orang bermanfaat tidak dia? Seberapa panjang dia bermanfaat? Kalau itu saya ungkapkan terus terang kan menderita kita. Menderita tadinya waduh sakit ya. Anda lihat Rasulullah sendiri coba, bojone perang musuh mantune itu. Dan itu berlangsung tidak hanya sekali. Dan korbannya ratusan ribu dan menimbulkan pertengkaran sampai sekarang. Coba, ini sakit bangkan yang Nabi. Bojone kalau mantune, musuhan itu coba. Gue Nabi itu, kinase Allah nomor 1. Aja meneh kok aku karo kowe. Aja meneh kok awak dhewe. Maka saya dengan teman-teman Katibi Roge Kanjeng Suatu menyiapkan betul secara detail semuanya untuk ke depan. Akselerasinya, regenerasinya semua kita siapkan. Kan yang Anda warisi dari saya, bukan Anda mewarisi saya tuh. Tapi sesuatu yang lewat saya dari Allah. Nah itu Anda bisa teruskan dengan bagaimana? Mungkin Anda terus, tapi yang datang mungkin tidak sebanyak ini. Pertama, tidak apa-apa. Tapi jangan khawatir, setelah itu akan muncul lagi. Jadi Allah juga sudah mempersiapkan semua itu. Itu teman sekalian. Sama dengan riwayat dan bulan yang luar biasa juga loro-loro. Tapi bertahan 24 tahun. Dan sekarang permanen sudah bagus, jamaah solid. Dan yang solid itu makin banyak. KC Jakarta makin banyak. Dan yang paling kita senang adalah kita tidak menarik biaya, apalagi di jamaah. Sing tukang parkir untuk semono kayak kita ikhlas dengan senang hati kita kasih ke mereka. Di sini juga alhamdulillah kampung ini menjadi berkah, ya toh. Sing dodol kayak parkir untuk semono kayak, dan itu semua betul-betul milik para pemuda kampung sini. Tidak boleh kita minta sedikit pun dari mereka. Sama dengan tayangan di ADTV, Aswaja, apa semuanya. TV 9 itu semua adalah sedekah Kiai Kanjeng dan Maknya kepada bangsa Indonesia melalui televisi itu. Dan itu tidak ada transaksi finansial. Itu adalah sedekah. Oke, saya minta nanti Mas Edot Bandung, ya Mas Tias sama Pak Im. Mas Pak Im itu panggilan Betawi namanya Ibrahim. Nek diganti Abraham, nek dibudake Brahma. Ya asal usulnya ada Brahma karena Nabi Ibrahim dulu mbahnya. Asal usul urutannya menunggu asli. Itu ya sambut kayak waktu ya reso. Boleh hikmah lah ya. Dilacak-lacak karena modal begitu. Aku nggak ada Nabi Adam nopo tekonin dunia ayo. Bisa jawab tak kayak dia akeh. Nabi Adam di nopo. Jumat. Aku ngerti jawabanmu kok kayak aku. Buktake, ayo podo-podo rasa buktake pokoknya tak arani Jumat benar. Saya ngambil Jumat kok ngono. Terus Ibu Hawa berapa minggu kemudian atau berapa hari kemudian atau berapa jam kemudian atau berapa tahun kemudian? Gue pas peton apa pas paling kok pas. Kan yo nek ngono kuwi digawe perdebatan kan kuwi modar dhewe ndasmu pecah. Terus piye. Nabi Hud umurnya piro lah, modar kok piye. Kini kadang-kadang golek kebenaran objektif yang tidak mungkin kita cari dan kita perdebatkan. Nabi Khidir ki ganara. Umur piro? Anak sapa? Modar. Nabi Muhammad bapaknya biyen nikah ora? Nah ini sopo. Nah kalau orang mau ngeyel itu banyak sekali. Kita kembali ke Quran dan hadis ya kan. Yang Nabi biar cilikane rungono Quran dan rungono hadis ya. Sehingga Nabi sendiri tidak dididik dengan Quran dan hadis. Nek ngono kan ngeluh kowe. Kabeh wong diukur berdasarkan zaman yang sekarang. Kan kita harus tahu logikanya, harus ada akselerasi dan tahap-tahap sejarahnya. Ngono lho, Rek.
Nek ditututi piye? Nabi Ibrahim ora tau salat 5 waktu coba. Wis subuh seturu coba piye. Tur kuwi kabeh nabi lho. Nabi Muhammad itu nganti umur 53 ya, ora salah. Nganti umur 50 urung tau sembahyang. Piye kowe? Umurmu piro? Gede kira SMP. Kelas 1 berarti umur berapa? 13 berarti kowe nduwe 40 tahun ra salat ra. Rasul ya. Makanya Nabi sebelum Isra Mi'raj sebelum sholat 5 waktu ya, nek ijabah Rasul ngawur kayak gitu kan ya. Banyak yang bisa kita tiru yang jelek-jelek. Padahal tidak jelek. Rasulullah belum sholat, mau digurung sholat, burung soli kok, solu kamar itu mun soli durung kok. Dan Nabi Muhammad itu sholatnya berapa kali coba? Sorry ya, saya hitung sebentar. Selama hidup berapa kali? Jumlah mulai Isra Mi'raj sampai umur 63 tahun berapa tahun? Sedino ping 5, ping sekian ribu hari, ya. Ditambah sholat sunnah, jumlah berapa? Jangan agak itu dijawab Pak. Jadi sekitar 75.000 kali Rasulullah sholat. Naik turun. Dan nek arep ngerti persisnya ya balenono. Baleni neng kanjeng Nabi dagang sik nang Sam ya ta. Njur kowe nyuting bisa. Nanti jam 7.000 kemarin. 75.000 kali dan Nabi kebanyakan sholat bersama umatnya. Hampir tidak pernah tidak sholat berjamaah kecuali sholat di rumahnya. Artinya sekian puluh ribu kali umat Islam pada waktu menyaksikan Rasulullah sholat. Lah kok saiki wong isih kerenyan to, urung jelas kok biyen 75 saya ketemu wis. Lho saiki sholat ping 100 wis cetok to Dik, kudu piye? Kok saiki ora padha kabeh ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Kok tidak sama nih? Kok wacananya, marjaknya kok tidak sama? Padahal berpuluh-puluh ribu kali beliau sholat di depan orang banyak. Kudunya cedok sholat, kok saya kisah kerengan sholat. Ya, wong sholat ki sing kanjeng Nabi ki lak ya menungso iso kademen to kanjeng Nabi. Iso kademen ora? Iso. Nek upamane ana geni kanjeng Nabi apa ya njur ngene tangane. Umuk, lha apa to? Apa yang ngono kowe Nabi Ibrahim? Aku ki ya turunan Ibrahim lho soalnya kita tanganku iki. Apa yang ngono kuwi? Artinya Rasulullah itu manusia biasa dan itulah yang tidak pernah dihargai oleh manusia sekarang oleh manusia. Memandang Rasulullah sebagai manusia juga. Sehingga kita tahu kemuliaannya. Maka dia Allah-Amin. Maka tadi kalau saya ngomong baldatun thayyibatun warbun ghafur itu ada yang lebih tinggi yaitu baldatan aminatan atau bila dan baladil amin. Tadi saya menceritakan penelitian Jepang tadi lagi aku. Penelitian Jepang gue ini. Pokoknya untuk menahan ketuaan supaya sel-sel itu regenerasinya tetap stabil itu kue minum tiap hari minum atau makan. Nah, minum berarti disarikan. Itu buah tin 1, zaitun 7. Dino alhamdulillah rasanya seminggu bisa. Rasanya sekali seumur hidup. Mungkin terlibat. Jadi itu bisa membuat stamina kita, stabilitas jasad kita awet. Aku dia belum tahu makan, tapi itu penelitian di Jepang. 1 buah tin, 1 buah 7 zaitun. 7 zaitun. Jadi besok mulai golek ya. Tin siji. Zaitun nek ora ana buah golek cah wedok jenenge tin. Yang mengagumkan saya bukan tin dan zaitun punya khasiat. Yang mengagumkan saya adalah ini penelitian di Jepang. Tapi di Quran itu ternyata kata tin disebut 1 kali, zaitun 7 kali. Wih. Aku
eling gue wis langsung langsung seger meneh. Eling tok wis seger. Burung ngombe. Langsung ngombe Mus. Itu dari pemuda. Ya Allah nikmatnya, rahmat Allah. Ya oke. Kira-kira gitu. Jadi syukur kita tin zaitun. Syukur anakmu jenenge tin zaitun. Siti Ati zaitun. Apa piye ngono? Oke, saiki apa lagu apa iki? Marhaban. Inilah Mas Ale. Ali Ampar. Anda tidak usah pikir-pikir sama Pak Nadi, nanti jenengmu dibelah saja. Jeneng gue dibelah saja tuh Pak. Jeneng gue ini Cak Nun Kurap Kadas. Cak Nun ini dari Panu. Cak Nun Kadas Kurap. Cak Nun ganti Panu coba kita. Jangan begini loh. Lo jangan. Gini apa nih? Saya anak bisa lo aja. Colokan terluar. Ini juga loh. Colokan kau tekan selamatan. Terus enable. Sino bahasa Inggris enable solo. Ini dialani dosa, masuk ya menunggu dosa wong cinta ya. Ini kemesraan ya. Itu apa anjurkan yang Nabi wajar tuh ya orang kan oke, teman-teman sekalian gembira, tepuk tangan untuk GKN-nya.
diminta lagi. Tapi sebelumnya tetap saya minta satu lagi supaya musiknya agak panjang dikit. Satu lagi dari lagu Melayu potong dari Mas Imam. Oke, nanti saya kira sesuai dengan tahap kehidupannya. Lagu nanti ini dari album Melayu Kiai Kanjeng. Ayo maksudnya Mas Imam. Jadi ini ceritanya yang membawakan biasanya kan almarhum Mas Zainul Arifin. Jadi kita kehilangan beliau dalam usia yang masih sangat muda. Kita menangis, tapi begitulah hidup. Nah, Mas Imam sekarang di casting untuk menggantikan Mas Zainul pada nomor